Kali ini saya mau bicara tentang cara menjaga hati nurani tetap bersih. Ini penting sekali karena kita hidup di dalam dunia yang sudah sangat penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Kalau kita nggak tahu menjaga hati, mempertahankan hati nurani kita, maka tanpa kita sadari, kita bisa tercemar. Kita bisa terpolusi oleh dosa, oleh kejahatan yang ada di sekeliling kita. Tapi kita merasa everything is alright. Semuanya baik-baik saja. No problem, it's okay, it's okay. Jadi hari ini saya ajak saudara buka hati dan siap-siap terima firman Tuhan ini supaya hati nurani kita tetap bersih, terus berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Oke, jangan sampai kita tercemar dengan dunia seperti yang dialami oleh Lot dan keluarganya. Anda masih ingat nggak kisah tentang Lot, keponakan Abraham itu? Setelah berpisah sama Abraham, dia tinggal di satu tempat yang namanya Sodom. Dan Sodom itu tempat yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Nah, lama-kelamaan hati nuraninya ikut tercemar. Dan saya percaya ini terjadinya tanpa dia sadari. Apa buktinya? Anda masih ingat gak? Kisah suatu ketika Lot kedatangan tamu. Nah, ketika orang-orang sekotanya ngerti Lot kedatangan tamu, mereka itu kayak orang yang sudah kerasukan setan. Mereka menggedor-gedor pintu rumah Lot dan minta Lot menyerahkan tamu-tamunya supaya, kata mereka, supaya kami pakai. Kami pakai itu artinya mau diperkosa. Ini kejahatan di Sodom itu sangat mengerikan sekali. Tapi yang aneh sekali buat saya adalah jawaban Lot. Lot menjawab sama mereka, jangan. Sebagai gantinya, aku punya 2 anak perempuan yang masih gadis. Aku serahkan kepada kalian, kalian boleh pakai, kalian boleh perbuat apapun juga. Jadi Lot menyerahkan 2 anak perempuannya untuk diperkosa ramai-ramai sama mereka. Itu yang dikatakan oleh Lot. Saya mau ngomong begini sama saudara. Orang yang waras, orang yang hati nuraninya masih hidup. Kalau dengar ada orang ngomong seperti itu, menyerahkan anak perempuannya untuk diperkosa rame-rame. Dari situ kita ngerti, Lot ini sudah tercemar oleh dosa, oleh kejahatan Sodom yang begitu mengerikan. Tanpa sadar itu sudah merasuk dalam mindsetnya, dalam pola pikirnya, walaupun dia tidak sadar. Dia merasa itu yang normal. Kenapa? Setiap hari itu yang dia lihat. Dan dia terima itu. Dan dia terpengaruh, dia tercemar. Coba Anda renungkan. Lot sebenarnya dia adalah orang benar. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia keponakan Abraham. Saya percaya hatinya cinta Tuhan. Tapi karena nggak tahu cara menjaga hatinya, maka sampai di titik tertentu hati nuraninya tercemar. Berapa banyak orang Kristen yang nggak sadar ketika hati nuraninya tercemar oleh dosa, oleh kejahatan, oleh dunia yang di sekeliling dan kita pikir semuanya baik-baik saja. Tahukah saudara, di Amerika Serikat anak muda yang masih pacaran, tinggal bersama, hidup bersama seperti seolah-olah suami istri. Dan itu semua buat mereka adalah hal yang biasa. Malah sebaliknya, kalau anak muda terus kemudian menjaga hidupnya, pacarannya dijaga kekudusannya, gak berbuat seks sebelum nikah, gak aneh-aneh, itu dianggap kolot, dianggap aneh. Coba Anda renungkan. Jadi ternyata sampai di titik tertentu, kalau kita biarkan hati nurani kita tercemar, maka kita sudah tidak bisa lagi membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang salah dianggap
benar dianggap salah. Kenapa? Hati nuraninya sudah tercemar. Nah, coba Anda renungkan dalam kehidupan yang ada di sekeliling kita, lingkungan kita masing-masing. Kadang-kadang tanpa sadar, kalau nggak hati-hati buat hidup sebagian orang yang namanya dosa itu dianggap sudah biasa. Yang lainnya juga gitu. Jadi nggak perlu dipersoalkan, nggak usah dimasalahin, nggak usah diributin. Berapa banyak orang yang menganggap korupsi sudah biasa. Sumpah serapah itu makanan sehari-hari, bukan satu perkataan yang mengerikan lagi. Ya, selingkuh itu lumrah. Ada juga suami istri yang sudah sama-sama gilanya, sudah sama-sama buat kesepakatan boleh selingkuh. Yang suami boleh selingkuh, yang istri boleh selingkuh, tapi mereka tetap nggak cerai, mereka tetap hidup bersama di dalam pernikahan itu. Dan ini dianggap sudah biasa. Ada sebagian orang lagi yang menganggap penyimpangan seksual itu biasa. Ya, yang namanya penyimpangan seksual itu sebuah kelemahan, itu bukan dosa. Jadi kelemahan ya harus dipahami, harus dimaklumi. Tapi kalau dosa itu kan harus dipangkas, harus dipotong. Jadi ini dianggap sudah biasa. Berapa banyak orang yang juga menganggap narkoba dan minum-minuman keras itu sudah biasa. Dugem itu no problem. Tanpa sadar kalau kita nggak hati-hati, yang namanya gaya hidup Sodom dan Gomora itu merasuk dan mencemari kita. Hati nurani jadi rusak sampai kita nggak bisa membedakan lagi. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Itu sudah kebalik semua. Pemikiran sudah kebalik semua. Karena itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara keluarga GSM, saudara keluarga Allah, saudara anak-anak rohani yang saya kasih. Saya berdoa, saudara dimampukan oleh Tuhan untuk menjaga hati nuranimu tetap bersih, tetap berkenan, dan terus menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mempertahankan hati nurani kita supaya tetap bersih? Kita baca Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kelakuan itu dari hati ya. Jadi hati nuraninya juga harus dipertahankan tetap bersih. Dengan apa? Caranya gimana? Ini yang firman Tuhan ajarkan. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi kuncinya menjaga hati nurani adalah firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu otoritas final dalam hidup saudara. Pegangan dan pedoman utama di dalam kehidupanmu. Oke, firman Tuhan itu harus punya the final say. Ya, firman Tuhan itu nggak boleh kita tambah, nggak boleh kita kurang. Itu yang mesti kita terima di dalam kehidupan kita. Final, firman Tuhan. Coba saudara renungkan. Semua orang yang tercemar hati nuraninya pasti tidak memakai firman Tuhan sebagai pedoman dan otoritas final dalam hidupnya. Malah yang mereka pilih, baik sadar nggak sadar ya, yang mereka pilih jadi pedomannya adalah lingkungan sekelilingnya kayak apa ya sudah itu oke. Atau sebagian lagi mereka akan melakukan self-talking dan ngomong nggak apa-apa kok. Jadi kita buat alasan-alasan membenarkan apa yang tadinya kita anggap salah. Terus kita terus ngomong sama diri kita nggak apa-apa. Kita buat alasan ini, alasan itu. Sehingga sampai di satu titik hati nurani kita sudah hilang. Hati nurani kita sudah nggak bisa lagi membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena rusak, hati nuraninya rusak. Jadi coba berapa banyak orang yang karena temannya ngelakuin itu, maka kita pikir itu boleh dilakukan. Ya, karena sudah umum ya sudah, nggak usah dipermasalahkan lagi. Karena nggak merugikan siapapun kok. Kan saya lakukan ini berdasarkan suka sama suka, nggak ada paksaan loh.
Hanya karena Anda suka atau orang lain suka, bukan berarti firman Tuhan oke. Oke, ya. Berapa banyak orang yang berpikir, ya saya nggak bahagia kok dalam pernikahan. Apa saya harus kayak gini seumur hidup saya? Ya nggak apa-apa dong cerai. Ya nggak apa-apa dong saya selingkuh sama orang lain. Kan saya juga punya hak untuk bahagia. Jadi kita terus ngomong sama diri kita, it's okay, tapi pedomannya, otoritas finalnya bukan firman Tuhan. Nggak ada orang yang tercemar hati nuraninya yang pakai firman Tuhan sebagai otoritas final dalam hidupnya. Nggak ada orang yang berkata, karena aku disuruh firman Tuhan, dapat pembukaan rema firman Tuhan, maka Tuhan, oke, aku selingkuh. Tuhan, oke, aku bercerai. Tuhan, oke, aku melakukan hal-hal yang nggak benar. No. Semuanya dimulai dari kompromi, semuanya dimulai dari membiarkan dunia, lingkungan sekeliling kita, dan pembenaran-pembenaran diri kita sendiri jadi pedoman dalam hidup kita untuk kita ngambil langkah. Jadi hari ini saya ajak saudara, pertahankan hati nuranimu dengan firman Tuhan supaya tetap bersih. Caranya gimana? Nomor 1, isi diri dengan firman Tuhan. Perlu diisi terus firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu punya kuasa membersihkan hati kita. Firman Tuhan punya kuasa meluruskan jalan hidup kita. Jadi kita perlu isi dengan firman Tuhan. Jangan isi dengan yang lain. Isi dengan firman Tuhan. Yang kedua, masukkan firman Tuhan itu jadi perbendaharaan hati sebagai pegangan hidup saudara. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma sesuatu yang kita baca saja atau kita renungkan saja. Masukkan firman Tuhan itu jadi conviction, saudara. Jadi satu keyakinan. Kalau firman Tuhan ngomong apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, itu final. Kalau firman Tuhan berkata jangan selingkuh, jangan berzina, itu final. Jadi apapun yang firman Tuhan ngomong, jadikan itu sebuah keyakinan dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, pegang kuat-kuat firman Tuhan itu apapun yang terjadi, saudara pegang, pilih, lakukan firman Tuhan. Orang yang menjaga hidupnya dengan firman Tuhan itu hati nuraninya akan terpelihara. Saya mau bersaksi sama saudara. Dulu ketika pertama kali saya berangkat untuk kuliah di Amerika, karena waktu itu bahasa Inggris saya amburadul beneran, jadi saya nggak langsung kuliah, saya masuk sekolah bahasa dulu beberapa bulan. Yang saya kaget di sekolah bahasa itu, pergaulannya bebas sekali. Ya, termasuk orang-orang Indonesia yang tadinya baik-baik. Kenapa saya bisa ngomong baik-baik? Karena pertama kali datang benar-benar itu baik-baik. Tapi setelah 1-2 bulan, 3 bulan ada di sana, tiba-tiba berubah, penampilannya berubah total. Pacarannya bebas sekali. Ya, tinggal bersama dengan bebas. Judi bebas di Las Vegas. Wah, semuanya benar-benar bebas sekali. Ya, ini bebas bukan bebas yang baik loh. Ini bebas untuk berbuat dosa, saudaraku. Ya, bahkan suatu saat saya punya seorang teman dari negara lain tiba-tiba mendekati saya dan ngomong sama saya, "Kamu mau nggak pakai pacar saya? Cukup bayar $300 saja." Saya waktu denger itu kayak nggak percaya. Apa yang dia katakan tuh kayak saya nggak percaya, saya denger itu. Ini benar-benar sudah kayak dia tuh nawarin pacarnya untuk saya pakai. Dan saya bayar $300. Coba Anda renungkan itu. Ini gila, ini otaknya sudah rusak, hati nuraninya sudah hilang. Tapi mereka merasa it's okay, no problem. Kan saya nggak merugikan siapa-siapa, kan ini suka sama suka. Ini kan tubuh saya sendiri ya, saya bebas melakukannya. Bukan bebas, pakai firman Tuhan sebagai pedoman final dalam hidup kita. Itu cara menjaga hati nurani kita tetap bersih. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau waktu itu saya nggak jaga hati nurani saya, sangat gampang untuk terbawa arus dunia. Dan kalau sudah seperti itu, maka saya akan kehilangan perkenanan Tuhan. Saya akan kehilangan panggilan Tuhan.
dan saya bisa merusak rencana Tuhan yang indah, yang besar, yang baik dalam hidup saya. Saya rusak. Kenapa? Karena saya membiarkan hati nurani saya tercemar. Tapi puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, saya dimampukan oleh Roh Kudus. Ini pertolongan Roh Kudus. Dan ini kuasa firman Tuhan. Sehingga saya nggak ikut terbawa arus itu. Saya terus menjaga perkenanan Tuhan. Menjaga hati nurani tetap bersih. Dan karena itu saya percaya. Dan juga karena anugerah Tuhan. Maka rencana Tuhan yang besar itu benar-benar Tuhan genapkan, Tuhan jadikan, Tuhan urapi, Tuhan pakai saya untuk berbuah lebat buat kerajaan Allah, membawa kemuliaan buat nama Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Jadi penting sekali untuk kita menjaga hati nurani tetap bersih, sehingga rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Anda yang mau respon dengan firman Tuhan ini, ketik di kolom komen di bawah ini, hati nurani harus bersih. Ya, ketiknya hati nurani harus bersih. Jangan lupa Anda subscribe di channel CSM, Anda nyalakan notifikasi, klik likes dan sharekan sama teman saudara supaya kita ini tidak terbawa arus dunia, tapi kita bisa terus menjaga hati nurani kita tetap bersih dan menyenangkan hati Tuhan.